Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam materi kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang piutang. Nah, kalau dengar kata piutang, itu bayangkan seperti kita meminjam uang atau barang dulu, tapi bayarnya itu masih nanti. Nah, itulah yang disebut dengan piutang. Kita sudah menerima hak untuk uang di masa depan. Jadi proses transaksinya adalah kita sudah mengeluarkan barang ataupun jasa kepada pelanggan kita, tetapi mereka masih belum membayar kita. Kita memiliki hak atas kas yang akan mereka bayarkan nantinya. Seperti itu kurang lebih gambarannya dari piutang. Kemudian, topik pembelajaran yang akan kita bahas pada kali ini terdiri atas 4 hal, yakni penggolongan piutang usaha, akuntansi untuk piutang tak tertagih, perbedaan metode penghapusan langsung dan metode penyisian piutang tak tertagih. Dan yang terakhir adalah karakteristik wesel tagih. Penggolongan piutang itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha ini muncul karena kita menjual barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, wesel tagih. Ini semacam surat perjanjian resmi yang menyatakan orang itu akan membayar kita di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah piutang lainnya. Contoh dari piutang lainnya ini adalah uang yang dipinjam oleh pegawai atau bunga yang belum kita terima. Seperti itu. Pengakuan piutang usaha ini muncul saat kita sudah ngasih barang atau jasa tetapi pembeli ini masih belum membayar. Biasanya dikasih tenggat waktu 30 sampai dengan 60 hari untuk proses pembayarannya. Jadi untuk mengkonversi piutang menjadi kas. Ketika perusahaan menjual barang secara kredit, maka perusahaan itu akan yang pertama menambah debit pada akun piutang dan menambah akun kredit pada akun penjualan atau sales revenue. Nah, di sini contohnya adalah toko Sejahtera di mana dia menjual barang senilai 5 juta kepada pelanggan secara kredit. Proses terjadinya transaksi, saat terjadinya transaksi penjualan nih, itu yang kita catat adalah piutang usaha pada penjualan senilai 5 juta. Kemudian saat pembeli itu melakukan pembayaran, maka kita akan menerima kas. Jadi untuk jurnalnya, kas pada piutang senilai 5 juta. Diskon penjualan. Jadi proses penjualan itu juga sebagai penjual untuk memberikan semacam pemanis bagi pembeli, kita akan memberikan diskon penjualan. Diskon penjualan ini tujuannya adalah untuk memberikan insentif agar pembeli itu mau membayar lebih cepat dari waktu yang diberikan. Tentunya perusahaan akan memperoleh keuntungan. Karena apa? Karena konversi dari piutang ke kas ini lebih cepat dibandingkan dari waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Contohnya adalah syarat 2/10N30. Di sini maknanya pembeli akan memperoleh potongan 2% jika melakukan pembayaran dalam 10 hari. Dan jika tidak, maka dia harus membayar utuh dalam waktu 30 hari. Nah, tentunya jika pembeli ini memanfaatkan diskon, maka piutang dia akan berkurang. Kita sebagai perusahaan itu akan berkurang piutangnya, tapi pembeli itu juga akan memperoleh keuntungan. Jadi dia tidak membayar secara penuh, seperti itu. Selanjutnya adalah retur penjualan atau sales return. Nah, ini dilakukan saat pembeli itu mengembalikan sebagian barang karena terjadi kerusakan maupun ketidaksesuaian barang itu sendiri. Maka penjual harus mengurangi jumlah piutang, kemudian penjualan pun harus berkurang juga. Contohnya dari piutang 5 juta, kemudian pembeli ini mengembalikan barang senilai 500.000. Maka piutangnya yang dari 5 juta ini berkurang menjadi 4.500.000 karena dikurangi adanya pengembalian barang sebesar 500.000 tadi. Nah, berikut adalah contoh dari penjurnalannya.
pada tanggal 1 November ini proses terjadinya transaksi. Ada pembeli melakukan pembelian secara kredit. Maka kita mencatat piutang usaha pada penjualan senilai 5 juta. Kemudian pada tanggal 5 ada retur penjualan senilai 500.000. Ini kita catat retur penjualan pada piutang. Sehingga saat mereka melakukan pembayaran pada tanggal 8 November, jumlah yang kita terima itu adalah ini teman-teman, yang kita terima itu kasnya adalah 4.410.000. Kenapa bukan 4,5? Karena kembali lagi ada yang namanya potongan penjualan. Kalau potongan penjualan tadi senilai 2%, maka 2% dikalikan dengan 4.500.000 adalah 90.000. Sehingga jurnalnya kas potongan penjualan pada piutang usaha. Kalau kita lihat nilainya sama kan, 4,5, 4.500.000, di sini juga 4.500.000. Seperti itu. Lalu mengapa tidak semua piutang itu tertagih? Kadang gini teman-teman, kadang ada pelanggan yang tidak bisa bayar. Ini tentunya bukan semata-mata kemauan dia untuk tidak membayar, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat mereka sulit untuk membayar, seperti kerugian usaha atau bisnisnya sedang mengalami kesulitan. Maka dari itu, kita sebagai perusahaan misalkan itu harus memperkirakan terlebih dahulu total piutang, kemudian berapa kemungkinan dari total piutang itu yang tidak bisa dibayar, sehingga kita bisa membuat estimasi terlebih dahulu. Nilai piutang usaha itu dilaporkan dalam neraca balance sheet, atau balance sheet itu mencerminkan jumlah kas bersih yang diharapkan akan diterima. Jadi piutang itu disajikan setelah dikurangi dengan estimasi kerugian dari piutang tak tertagih. Contohnya total piutang itu senilai 100 juta, estimasi piutang yang tak tertagih itu 5 juta, maka yang tertulis dalam neraca nantinya adalah 95 juta. Jadi ini kita kurangkan gitu. Dalam pendekatan akuntansi kita akan menggunakan dua metode untuk piutang tak tertagih. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung, dan yang kedua adalah metode cadangan. Dalam metode penghapusan langsung, ketika perusahaan menentukan bahwa satu piutang tidak dapat ditagih, maka kerugian tersebut akan langsung dibebankan ke akun piutang tak tertagih atau bad debt expense. Tapi kalau misalkan di metode cadangan itu digunakan, jadi perusahaan ini akan lebih membuat perkiraan. Di awal ditentukan jumlah perkiraan yang tidak akan tertagih pada setiap periode akuntansinya. Jadi kalau yang pertama itu penghapusan langsung, dicatat setelah benar-benar tidak bisa ditagih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penyisihan. Di sini dicatat dengan cara memperkirakan dari awal. Metode penghapusan langsung. Metode ini dilakukan hanya mencatat saat kerugian itu benar-benar terjadi, bukan memperkirakan di awal. Jadi baru dihapus ketika pelanggan itu dinyatakan memang gagal bayar. Sebagai contoh adalah perusahaan Warden Company yang memutuskan bahwa saldo piutang dari Doran sebesar $200 ini tidak dapat ditagih pada tanggal 12 Desember. Maka penjurnalannya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha senilai $200. Kemudian piutang usaha yang telah dihapus namun dapat ditagih di kemudian hari itu dicatat dengan membuat piutang terlebih dahulu, piutang pada beban piutang kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian baru kita pada tanggal yang sama, misalkan pada tanggal 27 dia melakukan pembayaran, maka kita catat dulu piutangnya, piutang pada beban piutang tak tertagih. Jadi kita hilangkan penghapusan dari piutang tak tertagihnya, baru kita akui proses penerimaannya, yakni kas pada piutang senilai $200. Metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Di metode ini penyisihan mengestimasi piutang yang tidak dapat ditagih setiap akhir periode akuntansinya yang didasarkan pada estimasi beban piutang.
Sebagai contoh adalah perusahaan Hamsun yang melakukan penjualan kredit sebesar 1.200.000 pada tahun 2017, dan dari jumlah tersebut 200.000 dolar ini masih belum tertagih. Kemudian manajer kredit ini memperkirakan bahwa dari 12.000 dolar ini piutang tersebut itu tidak akan bisa ditagih. Maka penjurnalannya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih senilai 12.000 dolar. Kemudian setelah prosesnya ternyata dia mampu untuk membayar. Jadi terkadang setelah piutang itu dihapus, pelanggan akhirnya membayar utangnya. Dalam kasus ini perusahaan harus membuat 2 jurnal, yakni membalik penghapusan sebelumnya dan mencatat penerimaan kas dari pelanggan. Metode penyisihan piutang tak tertagih ini cara akuntansi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya piutang yang tak tertagih sebelum piutang itu benar-benar gagal bayar. Artinya perusahaan menyisihkan sebagian nilai piutang untuk cadangan kerugian kalau di akhir periode nanti ada yang tidak membayar. Nah, metode ini wajib digunakan dalam pelaporan keuangan formal sesuai dengan PSAK atau IFRS karena beban kerugian diakui pada periode yang sama dengan penjualan kredit. Piutang dilaporkan sebesar nilai bersih yang benar-benar dapat direalisasikan, dan cadangan kerugian piutang disajikan sebagai akun kontra aset terhadap piutang usaha. Di sini perusahaan udah memperkirakan dari awal bahwa sebagian piutang tidak akan tertagih. Jadi di akhir tahun mereka sisihkan nih sebagian cadangan kerugian seperti itu. Nah, metode penyisihan piutang tak tertagih ini jika dilihat dari alurnya dapat sesuai dengan langkah berikut. Yang pertama, itu langkah dalam membentuk cadangan. Kita membuat estimasi nih di akhir tahun. Sebagai contoh, dari total piutang 100 juta, itu diperkirakan 5% tidak tertagih. Kita cari nih 5%-nya dari 100 juta itu berapa? Nilainya adalah sebesar 5 juta. Maka beban piutang tak tertagih itu diisikan 5 juta, sehingga jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih senilai 5 juta. Nah, ternyata suatu saat pelanggan ini gagal membayar. Di sini maka dilakukan penghapusan piutang yang benar-benar tak tertagih. Jadi misalkan pelanggan gagal bayar senilai 1 juta. Nah, cadangan piutang itu akan dikurangi sebesar 1 juta, sehingga piutang usaha nilai piutang usahanya ini adalah 1 juta. Seperti itu. Jadi penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha senilai 1 juta. Ini untuk jurnalnya. Tapi suatu ketika ternyata proses berjalannya waktu, pembeli ini mampu, dia mau dan siap untuk membayar jadi utang yang sebelumnya. Maka kita mengembalikan lagi piutang yang sudah dihapuskan, kita munculkan kembali, lalu nanti kita terima uang kasnya. Jadi kita munculkan kembali nih. Jadi jurnalnya adalah piutang usaha pada penyisihan piutang tak tertagih. Yang awalnya dihapus, akhirnya kini dimunculkan lagi. Baru setelah itu kita menerima kasnya. Kas pada piutang senilai 1 juta, seperti itu. Nah, mengestimasi jumlah piutang tak tertagih. Mengestimasi piutang tak tertagih ini berarti memperkirakan berapa bagian dari total piutang usaha yang tidak akan dibayar oleh pelanggan. Tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan ini menampilkan nilai piutang yang realistis dan beban kerugian yang wajar pada periode berjalan. Lalu mengapa harus diestimasi? Karena kita tahu bahwa tidak semua pelanggan itu akan membayar hutangnya. Kita tidak tahu secara pasti siapa yang akan gagal bayar nantinya. Maka dari itu, perusahaan membuat cadangan untuk berjaga-jaga atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti poin-poin tadi yang sudah saya sebutkan. Nah,
Mengestimasi piutang tak tertagih ini ada dua cara. Yang pertama, berdasarkan persentase penjualan. Ini lebih mudah, tetapi nilainya itu lebih kasar, gitu ya. Jadi kurang detail. Tapi kalau untuk langkah yang kedua, kita berdasarkan umur piutang. Ini pendekatannya lebih akurat karena bisa dilihat dari seberapa lama pelanggan tersebut belum membayar hutangnya. Kalau kita mau menggunakan presentase penjualan, maka yang harus kita siapkan adalah menghitung semua penjualan kredit selama periode tertentu. Kemudian kita menentukan presentase piutang yang tak tertagih berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu kita tinggal mengalihkan jumlah antara presentase dan piutang yang tidak tertagih. Sehingga kalau misalkan kita buat contoh, ini seperti ini. Total penjualan senilai 800 juta, diestimasikan tidak tertagih sebesar 1%. Maka berapa beban piutang yang tak tertagih? Itu kita kalikan 1% dengan 800 juta. Maka nilainya adalah 8 juta. Sehingga jurnalnya kita bisa membuat beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih senilai 8 juta. Kemudian kalau kita menggunakan presentase piutang, kita harus membuat daftar piutang berdasarkan umur keterlambatan pembayaran, menentukan presentase kemungkinan gagal bayar untuk setiap kategori umur. Lalu kita mengalihkan dan menjumlah semua unsur-unsur tadi untuk memperoleh cadangan yang diperlukan. Lalu kita sesuaikan dengan saldo cadangan yang sudah ada. Ini contohnya, kita bisa lihat umur piutang 0 sampai dengan 30 hari itu ada 80 juta, piutang 31 sampai dengan 60 hari ada 50 juta, lebih dari 60 hari ada 20 juta. Maka ini kita buat estimasi piutang tak tertagihnya dengan presentase. Semakin lama umur dari piutangnya ini semakin besar presentasenya, karena ini juga besar juga potensi untuk tidak terbayarnya. Sehingga kita bisa peroleh nilai cadangan itu berapa yang harus disiapkan. Nilai cadangannya adalah 4.300.000. Lalu kita cek lagi, apakah ada saldo cadangan yang sudah ada sebelumnya? Oh, ada nih senilai 1 juta. Maka kita penyesuaian baru lagi. Dari 4.300.000 ini kita kurangi dengan saldo yang sudah ada 1 juta, maka nilainya adalah 3.300.000. Sehingga kalau misalkan kita mau membuat penjurnalan adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih senilai 3.300.000. Nah, untuk wesel tagih itu adalah surat janji tertulis dari seorang debitur yang berhutang untuk membayar uang kepada kita kreditur pada jangka waktu tertentu, yang berisi di sini isinya dari wesel tagih itu ada pembuat janji, penerima janji, ada jumlah uang pokok, tanggal diterbitkan, bunga, dan juga masa weselnya. Untuk menghitung bunga wesel, kita dapat mengalihkan nilai pokok persentase bunga dikalikan jumlah hari dibagi dengan 360. Contohnya kalau misalkan wesel itu nilainya 2 juta, bunganya senilai 10% per tahun dalam jangka waktu 90 hari. Perhitungannya adalah sebagai berikut. 2 juta dikalikan 10% ini bunga, 90 hari itu adalah jangka waktunya, sehingga kita peroleh nih nilainya sebesar 50.000. Nah, jadi pada saat jatuh tempo, uang yang akan diterima oleh perusahaan itu bukan lagi 2 juta, tetapi ditambah dengan bunganya, sehingga nilainya adalah 2.050.000. Nah, ini contohnya ketika perusahaan menerima wesel tagih dengan bunga 12% pada tanggal 21. Nah, sebagian ini untuk piutang Nusa Kencana jatuh tempo senilai 6 juta. Maka alur yang harus diterapkan adalah menerima wesel, kemudian mencatat pembayaran, kemudian kalau misalkan ada gagal bayar, dan juga pelunasan. Saat menerima wesel dari pelanggan, ini yang harus dilakukan adalah mencatat wesel tagih pada piutang senilai 6 juta, yang artinya adalah uang itu uang pelanggan itu tetap sama. Kalau tadi itu bentuknya piutang, sekarang menjadi wesel tagih. Seperti itu. Lalu saat pembayaran wesel tagih itu adalah kas
6.060.000 dan wesel tagih 6 juta, pendapatan bunga senilai 60.000. Nah, kas yang kita terima adalah jumlah wesel tagih plus pendapatan bunganya. Kalau memang dia tidak bisa membayar saat jatuh tempo, maka kita harus mendebit piutang usaha, kemudian wesel tagih dan pendapatan bunganya pada kredit. Seperti itu. Nah, kita harus tetap mengakui bunga yang sudah berjalan itu senilai 40.000, pendapatan bunganya senilai 40.000, nanti saat wesel dilunasi di tahun berikutnya, sehingga bunga totalnya itu akan ditambahkan. Kemudian piutang lainnya. Piutang lainnya ini itu adalah hak perusahaan yang muncul dari transaksi selain transaksi jual beli. Contohnya pinjaman ke pegawai, bunga yang belum diterima, atau pajak yang bisa dikembalikan. Jadi kan pajak biasanya kalau misalkan ada lebih bayar itu kita bisa untuk mengambil lebih bayarnya itu. Nah, perbedaan antara piutang usaha dengan piutang lainnya itu dapat kita lihat dari beberapa aspek ya, yakni untuk aspek transaksi itu terjadi kalau di piutang usaha dari penjualan maupun dari barang ataupun jasa. Kalau piutang lainnya ini terjadi dari transaksi lain di luar penjualan. Kemudian saat sifat transaksinya ini terjadi di kegiatan utama perusahaan, tapi kalau piutang lainnya itu ada pada transaksi tambahan atau sementara. Kita dapat melihat contohnya kalau di piutang usaha itu ada penjualan kredit ke pelanggan. Tapi kalau di piutang lainnya ini dapat berupa pinjaman ke pegawai, kemudian piutang bunga, piutang pajak, seperti itu. Dan posisinya di laporan keuangan itu bisa masuk pada aset lancar pada kedua piutang ya, baik piutang usaha maupun piutang lainnya, seperti itu. Cara pencatatan akuntansinya, kalau misalkan kita memberikan pinjaman kepada pegawai, maka piutang pegawai pada kas senilai 3 juta. Kalau misalkan kita sudah wesel berjalan tapi belum diterima, maka ada piutang bunga pada pendapatan bunga. Kalau misalkan saat piutang sudah dibayar, ini ada kas pada piutang pegawai dan pendapatan bunga. Nah, ini adalah serangkaian perjalanan dari proses terjadinya akuntansi yang melibatkan pinjaman pegawai. Jadi pinjamannya itu sebesar 3 juta, tapi dia dapat bunganya berapa? 500.000, sehingga nanti pada saat piutang dibayar oleh pegawai itu perusahaan akan menerima kas senilai 3.500.000. Nah, jadi intinya piutang itu adalah hak kita untuk menerima uang, tapi sumbernya itu ada beberapa hal ya, yakni dari penjualan melalui piutang usaha, dari janji tertulis yakni wesel tagih, dan dari transaksi lain yang masuk pada piutang lainnya. Perusahaan perlu mencatat semuanya dengan hati-hati supaya perusahaan dapat mengetahui berapa yang benar-benar bisa diterima oleh perusahaan. Gitu. Baik, terima kasih. Demikian materi tentang piutang, semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.